Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti info-info terbaru dari kami. Oke teman-teman, di sini ada info terbaru pada web ANBK yang mana teman-teman bisa cek, yaitu pada tanggal 29 pada saat pelaksanaan ANBK gelombang 1 hari kedua teman-teman. Nah, di sini ada informasi bahwa banyak sekali kendala untuk moda full online. Klien banyak yang logout sendiri maupun hanya blank putih saja. Ini dikarenakan server pusat ada kendala ataupun ada trouble ya teman-teman. Nah, di sini ada informasinya yang mana teman-teman di sini banyak yang menanyakan di grup ini bagaimana, ini maksudnya bagaimana. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman. Jadi harap simak baik-baik penjelasannya supaya tidak gagal paham ya, karena di sini sudah jelas informasinya bahwa pada satuan pendidikan yang melaksanakan moda full online terdampak error logout maupun blank putih saat sesi 1 dan sesi 2 ini bisa mengikuti gelombang 2 hari kedua teman-teman pada subtes numerasi dan survei lingkungan belajar ya. Di sini untuk poinnya yang dimaksud adalah bisa mengikuti gelombang 2 dan hari kedua, proktor tidak melakukan for selesai. Jadi di sini for selesai itu di mana? Di sini teman-teman. Di layanan pengaduan pastinya teman-teman bisa nanti klik tambah, nanti akan ada pilihan for selesai teman-teman. Nah, permintaan for selesai ini ya. Jadi teman-teman tidak melakukan ini apabila peserta didiknya ini selalu logout sendiri ataupun hanya blank putih saja saat pindah soal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan for selesai karena masih ada waktu yang berjalan. Oke, kita lanjut. Untuk kriteria kedua, peserta tidak kehabisan waktu atau menyelesaikan tes. Jadi di sini bagi peserta ANBK yang kehabisan waktu otomatis sudah dianggap selesai teman-teman, walaupun itu belum selesai pengerjaannya. Dan peserta yang menyelesaikan tes ini sudah dianggap selesai. Jadi walaupun logout sendiri tetapi sudah berhasil sampai menyelesaikan tes, ini tidak masuk kriteria mengikuti gelombang kedua hari kedua. Otomatis teman-teman wajib melaporkan kehadiran dan juga upload berita acara. Nanti pastinya di sini untuk rekap dan sesinya teman-teman sudah ada apabila sudah terupload ya. Nah, inilah yang dimaksud lembaga yang sudah dianggap selesai ataupun tidak bisa mengikuti gelombang kedua hari kedua apabila dua poin ini sudah terlampaui ya teman-teman atau dilakukan. Nah, bagi siswa yang tidak kehabisan waktu, waktunya masih panjang dan masih belum menyelesaikan tes, otomatis ini akan mengikuti teman-teman. Nah, dan proktor tidak melakukan for selesai atau pelaporan, hanya melaporkan ke helpdesk-nya masing-masing di kabupaten kota bahwa tidak bisa melanjutkan untuk pengerjaannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang tidak masuk kedua kriteria ini bisa melakukan besok ya teman-teman, di hari kedua, karena saat ini adalah hari pertama gelombang kedua yaitu tanggal 30 Agustus ya. Oke, dari sini semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Jadi di sini adalah kebalikan dari apa yang tertera di sini teman-teman ya. Apabila teman-teman melakukan kedua hal ini, maka teman-teman tidak bisa mengikuti lanjutan dari pelaksanaan hari kedua pada gelombang 1. Seperti itu ya. Dan bagi teman-teman di sini ada poin nomor 2, mengikuti penjadwalan ulang terutama bagi ya. Yang pertama, proktor telah melakukan for selesai karena logout berulang setelah login kembali. Jadi proktor yang melakukan for selesai ini nanti akan mengikuti di penjadwalan ulang, bukan mengikuti di gelombang 2 hari kedua. Itu kabar baiknya bagi teman-teman yang sudah melakukan for selesai. Jadi nanti siap-siap untuk penjadwalan ulang ya teman-teman. Kemudian peserta tidak kehabisan waktu atau sudah menyelesaikan tes.
Yang terkendala logout selalu tes selesai dan semacamnya, ini bisa mengikuti penjadwalan ulang. Jadi khusus peserta yang tidak kehabisan waktu tetap ya, atau yang sudah menyelesaikan tes hingga soal survei lingkungan belajar di soal terakhir dan sudah mengirim jawabannya. Itu yang dimaksud menyelesaikan tes. Tetapi tiba-tiba logout sendiri dan belum selesai hingga survei lingkungan belajar, berarti belum menyelesaikan tes, dan waktunya apabila masih banyak juga otomatis belum selesai ya teman-teman, atau masih tertunda di tengah perjalanan. Seperti itu ya. Jadi bagi lembaga ataupun proktor yang melihat video ini harap bersiap. Intinya di sini saya punya kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Bagi lembaga yang mengalami kendala dan belum menyelesaikan ANBK gelombang 1 hari kedua, khusus yang full online, ini bisa mengikuti gelombang 2 hari kedua apabila peserta didik belum selesai mengerjakan tes soalnya. Dan proktor tidak menggunakan layanan pengaduan, yaitu force selesai. Jadi besok bisa mengikuti gelombang 2 hari kedua untuk melanjutkan pengerjaan soal numerasi dan survei lingkungan belajarnya. Apabila teman-teman sudah melakukan force selesai, maka teman-teman bisa nanti mengikuti penjadwalan ulang. Intinya itu ya. Kemudian khusus ini ya, khusus lembaga non formal PKBM maupun SKB yang di gelombang 1 itu juga mengalami kendala, memiliki kesempatan yang sama. Dan bagi lembaga PKBM maupun SKB yang tidak mengikuti gelombang 1 dan gelombang 2 dari awal, ini ada jadwal khusus yang bisa digunakan, yaitu tanggal 2 dan 3. Ini khusus lembaga non formal, terutamanya yang pesertanya memang bisanya mengikuti AN pada tanggal 2 dan 3, baik semi online maupun full online. Jadi ini khusus untuk lembaga non formal. Untuk lembaga formal tidak ada jadwal khususnya. Itu ya. Semoga teman-teman paham di sini untuk yang PKBM. Jadi PKBM itu punya 3 gelombang, ibaratkan seperti itu teman-teman. Di gelombang 1 bisa, mengikuti gelombang 2 juga bisa, ataupun mengikuti di jadwal khusus juga bisa. Jadi ada 3 gelombang yang bisa diikuti untuk lembaga PKBM maupun SKB. Dan di sini ada catatan bagi teman-teman, harap selalu berkoordinasi dengan helpdesk ANBK di masing-masing kabupaten kota untuk koordinasinya. Masalah teknis pastinya teman-teman juga sudah diberikan pembekalan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa teman-teman pahami, karena masalah info ini yang di-share di grup WA maupun Telegram masih banyak yang bertanya dan tidak paham apa yang dimaksud dari informasi yang ada di web ANBK ini. Baik teman-teman, mungkin itu informasi pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jangan lupa untuk teman-teman supportnya, untuk like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.